Tuhan Yesus tidak punya saudara kandung. Bunda Maria itu selamanya perawan. Saudara-saudara Yesus itu adalah saudara-saudara dari Yosef, dari Santo Yosef. Karena Yosef ketika dia mengambil Maria sebagai tunangannya, dia itu sudah duda. Jadi sudah punya anak-anak dari istri sebelumnya. Begitu. Oh, Jadi begitu. bukan dari Bunda Maria. Bunda Maria itu selamanya perawan. Maksudnya Tuhan Yesus itu punya saudara tiri Ella begitu? Iya, dari Yosef. Oh, I see. Tapi tidak sedara dengan Kristus, karena Kristus itu tidak punya darah dari Yosef. Dia disebut keturunan Yosef itu karena secara hukum saja. Karena memang dia harus meneruskan ke garis keturunan Yehuda. Karena Yosef itu dari Daud. Makanya Yesus berkata dalam Wahyu 22 ayat 16, dia adalah tunas Daud. Karena Yosef itu dari Yehuda. Maria juga itu dari Yehuda. Gitu. Bunda Maria itu juga dari Yehuda. Shalom semuanya, ada yang bertanya kepada saya begini, Pastor Deborah, apakah benar bahwa Yusuf suami Maria adalah seorang duda yang sudah tua, sehingga dia tidak punya nafsu lagi kepada seorang wanita? Saudara, jangan suka nambah-nambahi yang tidak ditulis di Alkitab. Jangan suka menambahi atau mengurangi, sudahlah apa yang ditulis yaitu yang ditulis. Tidak pernah ditulis bahwa suami Maria adalah seorang duda. Coba kita selidiki bersama-sama di dalam Lukas 1 mulai dari ayat 26. Dikatakan seperti ini, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Nih, dikatakan begini, dalam bulan yang ke-6, Allah itu menyuruh malaikat Gabriel datang untuk ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Untuk ngapain? Untuk bertemu dengan Maria yang bertunangan. Jadi sudah bertunangan dengan Yusuf. Saudara, tidak dikatakan bahwa Maria diberitahu malaikat bahwa dia akan mengandung. Setelah itu baru dia bertunangan. Sehingga seakan-akan untuk tunangan ini supaya nggak ada aib. Biar orang itu tidak melihat, loh kok si Maria hamil sebelum menikah. Maka dicarilah seorang pria yang sudah tua, yang sudah tidak punya nafsu, seorang duda yang sudah punya anak. Saudara, sekali lagi jangan suka nambah-nambahin. Maria itu sudah bertunangan sebelum malaikat Gabriel menemui Maria. Artinya, Maria dan Yusuf sudah bertemu. Tentu mereka adalah orang yang sedua sejoli yang sudah jatuh cinta. Sehingga mereka sudah bertunangan. Tidak mungkin tiba-tiba Maria kepingin menikah dengan orang tua yang sudah tidak punya nafsu. Duda lagi. Lah ngapain anak remaja menikah dengan orang yang sudah tua? Alasannya apa? Kalau hal ini terjadi ya pasti ditulis. Apalagi Tuhan itu mengajar kita harus menjadi pasangan yang seimbang. Seimbang dalam artian juga termasuk di dalam usia. Tahu jauh kakek-kakek menikah dengan seorang remaja. Apalagi ini melahirkan Yesus, Sang Mesias Juru Selamat, untuk menjadi suatu contoh. Sekarang kita pakai logika. Waktu itu kan waktu Yusuf mendengar bahwa Maria sudah mengandung, dia ingin menceraikan dia diam-diam karena tidak mau membuka aib Maria. Kalau didapati Maria sudah mengandung tanpa suami, maka semua orang akan berpikir dia berzina. Maka dia pasti akan dirajam batu. Dan dia akan mati bersama dengan janin yang akan dikandungnya. Tetapi Tuhan itu punya rancangan yang besar. Maka Gabriel berbicara kepada Yusuf, tunangan Maria. Sekali lagi mereka sudah bertunangan. Gabriel berkata bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Dan kalau dia lahir, maka dia akan menamai anak dari Maria itu Yesus. Lah kalau misalnya Maria menikah dengan orang tua, kakek-kakek yang sudah tidak punya nafsu kepada perempuan, dan dia seorang duda dengan anak, waktu Maria mengandung sekalipun menikah, orang akan berpikir, loh ini bayinya siapa? Orang suaminya ini duda yang sudah tua, sudah tidak punya nafsu lagi. Rancangan Tuhan tuh nggak kayak rancangan manusia yang kacau balau. Tuhan itu menjadikan segala sesuatu selalu untuk menjadi teladan. Bukan hanya fokus Tuhan tentang bagaimana karya keselamatan terjadi melalui Tuhan Yesus, tetapi kebenaran tetap ada, yaitu semua harus menjadi teladan. Pernikahan mereka adalah pernikahan sesungguhnya, bukan pernikahan bohong-bohongan. Sekali lagi, kalau Maria dan Yusuf sudah bertunangan,
Jauh sebelum malaikat Gabriel mendatangi Maria, tentu keluarga Maria juga tidak akan menjodohkan Maria yang masih muda, masih perawan, itu dengan orang yang sudah kakek-kakek, sudah duda punya anak, kakek-kakek lagi. Jangan suka nambahi, karena Tuhan di dalam setiap jalannya selalu tidak menentang firman-Nya. Yang kedua, kenapa kok mereka berkata bahwa Maria menikah dengan duda tua yang sudah tidak punya nafsu birahi kepada perempuan? Karena untuk mendukung bahwa Maria itu tetap perawan sampai dia mati. Saudara, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia lebih unggul daripada yang lain. Tidak ada seorang yang diciptakan itu lebih istimewa dari yang lain. Sekalipun Maria dipakai Tuhan untuk menjadi ibu Yesus, bukan berarti dia lebih suci, lebih kudus dari yang lain. Apa bukti bahwa Maria bersetubuh dengan Yusuf? Kita baca di dalam Matius 1, mulai dari ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Mereka bertunangan, belum pernah mengalami hubungan suami istri, perzinahan, dan sebagainya. Tidak pernah, mereka dua-duanya kudus. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Langsung lompat ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, ayat 25 garis bawahi. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia atau Maria sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dikatakan Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamai anak laki-laki itu Yesus. Dikatakan tidak bersetubuh sampai Maria melahirkan Yesus. Artinya setelah melahirkan Yesus, Maria dan Yusuf berhubungan suami istri. Tuhan itu bukan pendusta. Alkitab berkata, pada waktu suami dan istri diberkati dalam pernikahan kudus, mereka bukan menjadi dua, tapi menjadi satu daging. Tubuh istri, istri tidak lagi berkuasa atas tubuhnya, tapi suaminya. Demikian juga suaminya tidak berkuasa atas tubuhnya, tetapi istrinya. Kalau ini menikah dengan kakek-kakek, Maria harus suci sehingga Yusuf tidak boleh nyentuh, nggak pernah lihat. Itu namanya pernikahan dusta, pernikahan bohong-bohongan, pernikahan main-main. Karena kalau Tuhan sudah mengatakan pernikahan, ya pernikahan. Dua menjadi satu daging. Bagaimana mereka menjadi satu daging? Pada waktu mereka bersetubuh, mereka menjadi satu daging. Dari situlah kemudian Maria dan Yusuf punya anak-anak lagi yang ada di dalam Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita? Saudara-saudara, Yesus ini bukan anak dari Yusuf karena dia duda, anak dari pernikahan sebelumnya. Sekali lagi, jangan nambah-nambahi. Kalau kamu tidak bisa menemukan dan membuktikan di dalam Alkitab. Jangan berkata kalau tidak ditulis, bisa saja itu terjadi. Lah kalau seperti itu, saudara akan bisa memakai orang lain. Itu sama dengan orang-orang yang lain yang berkata, oh Daud sama Yonatan itu adalah hubungan sesama jenis. Loh Alkitab nggak menulis ya, Alkitab nggak menulis, kan bisa saja terjadi. Bukan berarti kalau yang tidak ditulis itu tidak ada. Itu sama dengan seperti itu. Saudara, segala sesuatu tidak ditulis ya sudah, nggak usah ditambah-tambahin. Apalagi kalau menabrak ayat-ayat yang lain. Sekali lagi di dalam Tuhan pernikahan adalah kudus. Kalau kemudian Yusuf dan Maria bersetubuh, apa salahnya? Persetubuhan di dalam pernikahan itu kudus.
Maria tidak menjadi najis hanya karena bersetubuh dengan Yusuf. Lalu ada yang bertanya, benarkah Maria tetap perawan sampai dia mati? Saudara, kalau dia perawan sampai mati, seharusnya dia sudah dirapture. Dia tidak perlu mati. Kenapa Tuhan izinkan Maria mati? Untuk menunjukkan kepada saudara dan saya, Maria itu sama dengan saudara dan saya. Hanya dia punya panggilan yang berbeda. Setiap kita punya panggilan yang berbeda. Setiap kita punya panggilan yang khusus. Tugas khusus. Maria dipakai Tuhan rahimnya untuk melahirkan Mesias. Makanya Matius 12 ayat 46 sampai 50 berkata begini, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Saya perjelas ya, saudara-saudara, Yesus ini adalah anak Maria bersama Yusuf, bukan anak dari pernikahan Yusuf yang sebelumnya. Karena Yusuf juga adalah seorang pemuda yang kudus waktu bertunangan dan menikah dengan Maria. Maka dikatakan dia adalah orang yang tulus hati. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di rumah dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudara perempuan, dialah ibu. Untuk menunjukkan ibu bagi Yesus bukan cuma Maria, tapi kita semuanya orang benar. Karena orang benar akan melahirkan orang benar. Seorang ibu akan melahirkan jiwa-jiwa, bukan cuma Maria. Kedua saudara-saudara Yesus itu bukan anak Yusuf dari pernikahan yang pertama. Karena Yusuf bukan seorang duda. Karena kalau Yusuf sudah membawa anak, maka Yesus tidak bisa disebut sebagai yang sulung. Dia disebut yang sulung, yang kudus. Makanya setelah yang sulung lahir, baru Maria dan Yusuf memiliki anak-anak berikutnya. Kali ini kita akan berbicara tentang dogma Maria perawan, ya. Maria yang disebut sebagai semper virgo, yang selalu perawan. Nanti kita akan melihat bahwa pada umumnya para bapak gereja terutama menekankan bahwa Maria itu perawan, selalu perawan. Dia perawan sebelum melahirkan, perawan ketika melahirkan, dan perawan setelah melahirkan, tetap selalu sebagai perawan. Nah, ini memang suatu tema yang tidak mudah juga ya kalau berbicara tentang ya, Maria sebagai perawan ya. Yusuf tahu ya bahwa tunangannya itu ya mengandung ya. Kemudian salah satu mimpinya di mana ya Tuhan melalui malaikatnya ya menguatkan, memberi peneguhan kepada Yusuf supaya dia tetap mengambil Maria sebagai istrinya ya. Nah, dikatakan dalam Matius pasal 1, 24 sampai 25 dikatakan ya, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Jadi ini ada penekanannya di sini ya, bahwa dia tetap mengambilnya ya, sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, jadi ini indikasi. Sekali lagi, kalau kita berbicara tentang rumusan-rumusan dogmatis ya, bahasa dogmatis itu pasti berbeda dengan bahasa kitab suci ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan rumusan-rumusan dogmatis itu kita menemukannya secara persis di dalam kitab suci. Pasti tidak ya. Apakah benar demikian, saudaraku? Mari kita melihat lewat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, Bunda Maria tetap perawan sampai mati. Kita bisa menyanggah dan menolak pernyataan ini jikalau kita melihat dan merenungkan yang tertulis di dalam Matius 1 ayat yang ke-25, di mana diperkatakan, saya baca untuk kita.
tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi memang sampai kelahiran Yesus, Bunda Maria adalah perawan karena dia tidak bersetubuh dengan Yusuf. Tetapi Yusuf dan Maria tidak bersetubuh, ada batasan waktunya, yaitu sampai melahirkan Yesus. Sesudah itu pastilah mereka bersetubuh, karena itu merupakan bagian daripada pekerjaan suami istri, saudara, yaitu berkat daripada Tuhan. Yang berikutnya, Maria hanya melahirkan Yesus. Tidak ada sanak saudara atau saudara kandung Yesus. Yesus adalah anak tunggal Maria. Hal ini kita bisa sanggah di mana beberapa ayat untuk menyanggahnya. Yang pertama, kita bisa melihat Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat di rumah penginapan. Garis bawahi, anaknya yang sulung. Jadi Yesus anak sulung Maria, bukan anak tunggal Maria. Jadi Yesus itu anak tunggal Allah, bukan anak tunggal Maria. Tapi untuk Maria, Yesus itu adalah anak sulungnya. Berarti jikalau Yesus anak sulung Maria, ada anak-anak lainnya. Sangat sederhana, saudara. Dan untuk memperkatakan anak-anak lainnya, kita bisa melihat dari 2 kitab. Yang pertama kitab Matius, yang kedua kitab Markus. Kitab Matius itu tertulis di dalam Matius 13 ayat 54 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan? Semuanya ada bersama kita. Ini menunjukkan ada saudara-saudara Yesus. Yang kedua, Markus 3 ayat 31. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggilnya. Di mana perikop Markus 3 ini, Yesus dan sanak saudaranya. Jadi sangat cukup jelas, saudaraku, di mana Yesus adalah anak sulung Maria, bukan anak tunggal Maria. Jadi anak sulung Maria berarti ada anak yang lain, dan sangat bersesuaian satu sama lain yang kita baca tadi. Saya kembali memperkatakan untuk berulang-ulang, karena begitu banyak orang yang berbeda pendapat, bahkan berdebat akan hal ini. Saya ulang dengan singkat. Bunda Maria tetap perawan sampai mati? Tidak. Kita bisa melihat di Matius 1 ayat 25. Karena Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria, ada batas waktunya, yaitu sampai Maria melahirkan Yesus. Selebihnya pasti mereka melakukan karena mereka suami istri. Injil jelas. Semua Injil bahkan jelas. Ajaran gereja bahkan jelas. Maksudnya ketika orang bicara waktu Bunda Maria itu mengandung, dia perawan. Itu jelas sekali. Dan orang-orang Kristen yang non-Katolik juga menerima itu, bahwa Bunda Maria memang perawan saat mengandung. Namun bahwa Bunda Maria tetap perawan setelah melahirkan Sang Kristus, ini ada perbantahan. Memang sebelum mengandung perawan, saat melahirkan perawan. Tapi kan dia menikah dengan Yusuf, dengan Yosef. Itu kata kelompok-kelompok atau sekte-sekte Kristen non-Katolik. Ada yang membantah bahwa Maria tidak perawan. Kan nanti Bunda Maria setelah melahirkan Yesus kan bisa saja dia berhubungan seksual dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu dia. Nah itu memang ada perbantahan di situ, saudara-saudari. Khususnya memang mengenai setelah melahirkan Yesus. Tapi bagaimana sikap gereja Katolik?
Dan sebenarnya tidak hanya gereja Katolik, seluruh gereja apostolik yang melawan atau membantah ini hanya kelompok-kelompok Kristen non-Katolik, dalam arti orang-orang Protestan yang belakangan ini. Kalau yang Ortodoks, Oriental itu semua sepakat Bunda Maria tetap perawan. Oke. Gereja mengatakan Maria tetap perawan, dan itu salah satu dogma dalam gereja ya. Sebelum melahirkan, saat sedang melahirkan, dan postpartum setelah melahirkan tetap perawan. Apa yang mau disampaikan di sini? Sebelum jauh ke pesannya, pola pikir yang saya pakai sederhana, begitu ya. Misalnya, saya temukan di sini beberapa catatan yang bisa kita pakai. Contoh, Santo Cyrillus dari Alexandria. Dia hidup tahun 376 sampai 444 sebelum Masehi, bukan sebelum, Anno Domini. Kan begitu ya. Lebih saya percaya orang ini daripada orang-orang masa kini yang mencoba membolak-balik kitab suci dan membuat hipotesis. Sesederhana itu. Sekurang-kurangnya, kalaupun saya tidak percaya pada data historisnya, saya percaya pada cara berimannya. Nah itu. Nah, apa misalnya yang ditulis oleh Cyril Alexandria? Saat Maria melahirkan, ia tetap perawan. Sekarang pertanyaannya begini, mengapa ia sampai pada refleksi itu? Yang begitu ya. Sebelum kita jauh disibukkan oleh pikiran kita sendiri tentang bagaimana dia sudah melahirkan seorang anak, Yesus, dia menikah berkeluarga dengan Yosef, tidak mungkin dia tidak memiliki keturunan lain. Contoh, kita pakai pemikiran itu. Keraguan semacam ini pastilah juga sudah mengisi pikiran para bapak gereja pada masa dulu. Tetapi mengapa mereka sampai pada refleksi ini? Kan begitu ya. Tidak ada pentingnya berbicara tentang Maria kalau kita tidak mengaitkannya dengan kemahakuasaan Allah. Nah itu dia. Tidak ada. Maka Maria tetap perawan harus direfleksikan di bawah pemikiran Allah itu maha kuasa. Maha segalanya. Kan begitu ya. Nah, Santo Cyril dari Alexandria ini sudah sampai pada refleksi itu dulu kala. 1700 tahun yang lalu. Mengapa saya tidak percaya? Kan begitu. Oke, kan itu hanya satu orang. Kita ambil lagi. Epifanius. Dia hidup lebih awal lagi. Sekitar 70 tahun, 60 tahun dari Cyril. Ketika orang mengatakan bahwa Maria telah melahirkan Tuhan dan kemudian mengatakan bahwa Maria memiliki anak lain, mereka menyangkal keperawanannya. Oleh karena itu, saya katakan kepada Anda, sesungguhnya Maria tidak memiliki anak lain. Dan saya meyakini bahwa ia tetap perawan selamanya. Saya meyakini, saya beritahu kamu, kata Epifanius, seorang santo. Dia menulis dalam bukunya Panarion, sebuah katekesi dan juga apologia. Mengapa tidak percaya? Kan begitu. Maka pada kita ada dua opsi, atau percaya atau tidak percaya. Nah, si penulis komentar yang tadi saya bacakan di awal memilih untuk tidak percaya dan ragu. Oke, begitulah. Nah, gereja menawarkan Maria tetap perawan. Bukan terutama berhenti pada kehebatan keluarbiasaan Maria, tetapi pada keluarbiasaan karya Allah yang mengikut sertakan Maria. Itu dia.